lanjutan dari bulan lalu halaman 34. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bulan lalu kita telah mengkaji bahwa khumul itu adalah low profile, atau istilahnya itu tidak ingin populer, tidak ingin terkenal, tidak ingin viral, dengan berbagai plus minusnya sudah kita bahas di bulan lalu. Dan tak ketinggalan pula obat, Pak, ya, atau terapi yang diajarkan oleh pengarang kitab ini berkaitan dengan bagaimana caranya kalau orang tersebut sudah dihinggapi penyakit menular, yaitu ingin tenar, ingin viral, ingin terkenal, ya, ingin populer, alias tidak khumul. Maka di bulan lalu kita sudah mengkaji berbagai macam terapinya, ya. Salah satunya seperti yang ada di atasnya itu, ya. Gimana kemarin itu? Seperti makan, ya, di pasar, al-akli fisuk dan seterusnya, yang mana terapi itu digunakan sebenarnya dalam rangka untuk mengobati, ya, penyakit, apa istilahnya, ya, ambisi, ya. Penyakit ambisi ingin masyhur, sehingga kemudian terapinya pun, kalau kata-kata terapi, Pak, obat, berarti khusus yang sakit. Kalau yang sehat tidak dianjurkan, ya. Jadi kalau kita sehat, maksudnya sehat tidak ambisi untuk jadi orang terkenal, ya tidak harus melakukan hal-hal yang sudah kita sebut di bulan lalu, ya. Seperti memakai tasbih, ya. Kalungan tasbih kemarin tuh, ya. Ta'liqis subhah al-kabirah, gitu kan? Kemudian tidur di pasar, makan di pasar, minta sumbangan dan seterusnya, itu, ya. Itu dalam rangka untuk ngetes, Pak, uji nyali. Karena orang itu kalau sudah terlanjur tinggi derajatnya, tinggi pangkatnya, biasanya merasa bahwa hal-hal yang sudah disebut di bulan lalu itu adalah hal yang hina, sehingga mereka kadang malu, tak juari untuk melakukan. Maka lanjutannya adalah qala Syekh Zarruq radhiyallahu an, berkata Imam atau Syekh Zarruq radhiyallahu anhu, wa kama la yasihhu dafnu zar'i fi ardin radi'ah la yajuzul khumul bihalatin ghairi mardiyah. Syekh Zarruq berkata, sebagaimana tidak akan bisa tumbuh, ya, tanaman yang ditanam di tanah yang tidak subur, Pak, atau tanah rendah, tanah rendahan, level tingkat rendah, Ustaz Sufyan. Begitu pula tanaman nggak bisa disubur kalau cuma dipendam di tanah yang tidak berkualitas. Maka begitu pula, ya, kalau khumul itu dilakukan dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah atau melanggar syariat. Karena seperti yang sudah saya jelaskan di bulan lalu, khumul itu ada dua macam, Pak. Ketidakinginan kita untuk viral dan populer itu ada dua macam garis. Satu garis kanan, dua garis kiri. Kalau khumul garis kanan itu, Pak, dia itu memang betul-betul tidak ingin populer, tapi kebangetan. Sehingga dia itu kadang tempatnya itu di tempat-tempat yang tidak layak dihuni manusia. Contoh gua, ya, di pegunungan, nanti ada di bab selanjutnya, ya. Dia itu senengannya ada di gunung, di gua, menyendiri, awirit katanya orang Madura, atiker, aterakat. Apa tujuannya? Biar dapat keris, ya. Biar dapat jimat, biar dapat apa? Hal-hal yang berbau mistis, ya, yang berbau ajaib-ajaib. Nah, ini khumul garis kanan, ya. Kurang bagus untuk ditiru, ya. Begitu pula khumul garis kiri. Kalau khumul garis kiri itu dia memang betul-betul tidak aktif sama sekali, sudah pasif, sudah tidur di rumahnya terus. Kalau ditanya, nah apa kau tidak mau kerja, tidak mau berkarya, misalnya, aku tidak mau viral, tidak mau terkenal, biar aku di rumah saja. Kalau terkenal itu takut pangkat kewalian saya turun. Nah, ini berarti sudah khumul garis kiri. Sok-sok khumul, padahal sebenarnya sebagai pembenaran bahwa dirinya malas.
sok-sok tidak mau terkenal, tidak mau viral, padahal memang dia tidak mau berkarya. Nah, ini khumul garis kiri tadi. Ya. Maka kemudian gimana khumul yang diperbolehkan itu, yang memang sangat dianjurkan, khumul garis tengah. Berarti tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, wasatiyah. Sehingga ada kata-kata bola itu yang dipimpin oleh Allah namanya wasit kok. Dari kata orang yang menengah-nengahi. Berarti dia netral, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Maka nggak boleh khumul itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Apa contohnya nanti di bawah? Wa qiyasu dzalika bil ghussah la yasihhu. Mengkiaskan cara khumul dengan pancingan sesuatu yang tidak diridhoi Allah, dikiaskan dengan kejadian ghussah. Ghussah itu ada sebuah kejadian, Pak. Tersedak. Apa kalau kata orang Madura itu kesernak sesuatu kayak keselak ya, kayak orang makan keselak kan tidak minum itu tidak bisa, Pak ya. Biasanya orang itu kalau sudah keselaknya level tinggi ya, maka dikhawatirkan dia akan mati ya. Gimana caranya Ustaz biar tidak keselak? Minum air. Kebetulan waktu itu tidak ada air, Pak. Yang ada hanya khomer, minuman keras. Coba sampean mau milih mana ini? Kalau sampean ada di posisi seperti itu, keselak, kalau tidak minum mati, tapi yang mau diminum hanya ada khomer di situ, di sampingnya. Gimana ya? Mana yang dipilih? Kemudian ghussah ini diumpamakan ada orang keselak, dia minum seteguk dari khomer dengan tujuan, aku kalau tidak minum kan bisa mati. Sementara menjaga nyawa, menjaga nafas diri kita ini itu wajib. Apakah boleh menjaga sesuatu yang wajib dipancing dengan sesuatu yang haram dengan minum khamr? Maka ini kata ulamanya nggak bisa dikiaskan dengan itu. Kita inginnya khumul tapi dipancing dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, nggak boleh ya. Seperti yang kemarin tuh Ustaz ya. Jadi batasannya minimal itu makruh, yang boleh dilakukan itu pun makruh tanzih, dunal haram, bukan barang yang haram. Li'anna fautal hayah al-hissiyah mani'un min kulli khairin wajiban wa manduban. Karena ketiadaan kehidupan yang berbangsa indrawi ini itu dicegah untuk mentiadakan diri kita. Makanya bunuh diri itu nggak boleh, Pak. Mentiadakan diri, menghabisi nyawa sendiri itu nggak boleh sebenarnya. Lalu kemudian wa taqwiyatiha ma'a imkani ibqaiha muharramun ijma'an. Bukan taqwiyah dan taf pakai fa. Wa tafwitiha, dan menghabisi nyawa padahal masih dimungkinkan untuk bisa menetapkan atau menjaga nyawa kita, itu diharamkan secara ijma, karena dianggap sebagai orang yang tidak menerima takdir Allah. Kalau bahasa sekarang bunuh diri ya, bunuh diri itu gak boleh, Pak. Kenapa? Alasannya liqaulihi ta'ala, karena ada dawuh Allah Ta'ala, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kalian ceburkan diri kalian kepada kerusakan ya. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang itu tidak boleh mencelakakan dirinya sendiri. Makanya kalau di dalam cerita ghussah itu ada ulama memperbolehkan nggak apa-apa minum khamr itu meskipun seteguk, tapi sekadar ya, sekadar biar tidak keselak saja. Setelahnya tidak keselak nggak boleh diminum lagi. Sama kayak orang makan bangkai, secara aslul hukminya makan bangkai itu haram, tapi ketika dia ada di sebuah hutan yang tidak ada makanan lagi, kalau dia tidak makan malah akan mati, maka boleh makan bangkai itu, tapi sekadar bisa untuk memenuhi ruang nafasnya saja biar bisa hidup. Selebih dari itu nggak boleh juga. Tapi khumul tidak bisa dikiaskan dengan itu, beda jauh. Khumul tetaplah, kalau tidak ingin populer, tidak ingin viral, boleh, bagus, tapi juga harus dipancing dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Bi khilafil humul la yafutu bihi syai'un min dzalik
innama yafutu bihil kamal wa huwa nafyul jah wal manzilah wa asluhu al ibahah. Beda kalau humul itu tidak memberikan efek apa ya, bisa meninggalkan hal-hal yang ada dalam diri kita yang aslinya mungkin kita suka bergaul ke orang ya, sering nyapa orang secara syariatnya ya, kita itu sering sumringah ke orang, tapi karena mempraktekkan humul, kata Ustadz tadi malam, humul itu tidak boleh viral. Ya wes, aku akan jadi orang yang introvert, orang yang pendiam, orang yang penakut. Nah ini nggak boleh, Pak. Rendah hati itu dianjurkan, tapi kalau rendah diri nggak boleh. Ya, rendah hati itu tawadhu, tapi kalau rendah diri itu pesimis, minder, nggak boleh. Umat Islam nggak boleh rendah diri. Yang boleh adalah rendah hati. Ya. Jangan sampai karena menganggap diri ini mau humul, tidak berkarya. Wah, itu sangat tidak diperbolehkan. Malah khawatirnya, Pak, kalau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecil saja, di masjid ini saja, contoh kecil ya. Kalau humul dipraktekkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang digariskan koridor oleh apa ya, catatan referensi kitab-kitab para ulama, maka pasti tadi tidak ada yang adzan, Pak. Ya, nggak ada yang mau adzan di masjid ini, tidak ada yang mau jadi imam. Kenapa? Ustaz, tidak mau adzan saya, takut sum'ah, tidak mau viral saya, takut orang tahu kalau saya punya suara merdu. Tidak Ustaz, jangan saya. Coba Ustaz Sufyan bingung milih muadzin besok, semuanya mengundurkan diri ya, karena kesalahan mempraktekkan yang namanya humul. Belajarnya masih setengah, tidak ada mau jadi imam, Pak. Saling sodok-sodokan, ayo jadi imam. Enggak, sampean aja, takut nanti saya kalau jadi imam di hati itu bergetar ingin viral. Enggak jadi akhirnya, Pak ya. Maka syariat ini nggak akan bisa dijalankan. Lah kemudian nafyul jah wal manzilah, hanya ada beberapa hal saja yang boleh ditiadakan ketika kita mempraktekkan humul, Pak. Minimal mentiadakan pangkat, jabatan, kedudukan kita sementara, biar kita tidak merasa tinggi hati. Itu saja tujuannya humul, itu biar tidak merasa tinggi hati. Karena gini, Pak, inti kesimpulannya, humul ini sebenarnya layaknya itu dipraktekkan memang oleh orang yang sudah berisi. Jadi kalau orang yang sudah berisi, sudah berilmu tinggi, dia boleh mempraktekkan viral. Sebagai apa? Sebagai rem agar dia tidak lalai, tidak tertipu dengan ketinggian ilmunya misalnya, ketinggian jabatannya. Maka kalau orang berisi sudah, ya monggo mempraktekkan humul. Tapi kalau orang yang masih belum berisi, ilmu tidak punya, jabatan ya tidak punya, pokoknya nggak punya semua, masih kosong lah, terus sok-sok mempraktekkan humul, wah tidak jalan. Karena humul itu rem. Kalau rem itu pastinya digunakan untuk mobil yang sudah melaju kencang, berarti sudah level tinggi nih, baru ngerem. Kalau mobilnya memang berhenti, ngapain direm? Tidak jalan, tidak masuk, tidak nyampe kepada tujuan. Itu, Pak ya. Makanya bagi kita yang bulan lalu mungkin ikut pengajian humul yang versi awal part 1 itu ya, yang seakan-akan Ustaz itu kayaknya saya banget itu Ustaz. Nah, kayaknya saya banget itu, saya itu Ustaz tidak mau dikenal orang. Ya memang dasar dirinya memang tidak mau berkarya seperti itu. Jadi ngelihat dalil seperti ini, iya, saya terwakili oleh kitab tasawuf. Nah, ini jangan sampai menyebabkan ya kehumulan kita itu, ketidakingin viralan kita itu bisa menjadi penghambat ya, sebagai rangka kita untuk fastabikul khairat. Terus wa ajaba wa asluhu al-ibahah ya. Wa ajaba ba'duhum bi annahu idza jaza li fautil hayah al-faniyah fa aula ay yajuza li fautil hayah ad-daimah wa hiya al-ma'rifah fata'ammalhu. Sebagian ulama berpendapat menjawab bahwa apabila humul itu bisa diperbolehkan ya, untuk meninggalkan kehidupan yang fana, maka begitu pula lebih utama bisa dipergunakan untuk apa ya, meninggalkan sebuah kehidupan yang akan langgeng selamanya, yaitu tahu kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Contoh yang dicontohkan di sini, di bawah sini adalah wa qissatu lissil hammam. Lissun itu pencuri, Pak. Hammam itu jeding atau kamar mandi. Kenapa kok dicontohkan ini? Ini ada cerita, Pak. Jadi cerita lissil hammam ini cerita viral yang dulu pernah terjadi di zaman Imam Ghazali. Pencuri kamar mandi. Apa itu maksudnya, Ustaz? Lissil hammam itu hammam ya, bukan hammam. Hammam, pencuri kamar mandi. Dulu di daerahnya Al-Imam Al-Ghazali, salah satu imam tasawuf kita, itu ada orang yang di daerahnya terkenal soleh, Pak. Ibadahnya rajin, pangkatnya sudah tinggi. Pokoknya di mata manusia itu sangat diagungkan lah dia. Di mata manusia dia sangat populer ya, sangat viral dia. Sampai-sampai pada suatu saat dia punya kekhawatiran dalam hatinya. Ya Allah, gimana nih ya? Kalau sampai saya ini seperti ini terus, saya khawatir. Saya menikmati citra ini ya Allah. Saya khawatir menikmati kepopuleran ini ya Allah. Saya khawatir terjebak tipu daya setan ya Allah. Tentang engkau ini meninggikan derajat saya ya Allah. Maka si orang soleh ini, Pak, kemudian mempunyai inisiatif, kalau begitu, kalau saya dianggap sangat tinggi di hadapan manusia, ya wis lah, aku akan melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu kalau aku lakukan nanti orang akan menganggap saya sebelah mata. Apa itu akhirnya? Akhirnya beliau pun masuk ke kamar mandinya orang, ke kamar mandi tetangganya. Tapi jangan dipraktekkan ini, Pak. Masuk ke kamar mandinya orang, kebetulan di kamar mandi itu, di jeding itu ada pakaian bagus, Pak. Ada pakaian mewah. Akhirnya sama orang ini nih, sama orang soleh ini dipakai pakaiannya, Pak. Yang pakaian mewah itu dipakai, bukan mau pinjam, dicuri. Mau dicuri. Akhirnya dia pun membuka kamar mandi, mengendap-endap, nak ngambil pakaian itu. Tiba-tiba dia itu memang sudah berencana, Pak. Jamnya nyuri itu diniati biar kelihatan banyak orang. Akhirnya kelihatan, Pak. Siapa itu keluar dari kamar mandinya orang? Bawa pakaian bagus lagi. Langsung kemudian oleh orang-orang masyarakat sekitar diteriaki, maling, pencuri. Dikeroyok, Pak. Sampai ditampar si soleh tersebut. Ditampar, baju yang bagus ditarik sama masyarakat waktu itu. Sehingga kemudian si orang soleh ini di desanya itu viral dengan sebutan alam lakop baru, yaitu lissul hammam, pencuri kamar mandi. Lah ketika sudah viral si soleh tersebut dengan julukan pencuri kamar mandi, dia lega. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku bisa melepaskan belenggu keviralan ini. Akhirnya aku bisa melepaskan belenggu yang menganggap orang ini, saya ini soleh. Akhirnya orang sekarang memandang saya sebelah mata. Alhamdulillah ya Allah, hatiku lega sekarang ya Allah, tidak diikat oleh hal-hal yang ada dalam hati saya. Maka kemudian si orang soleh ini pun mempraktekkan yang namanya khumul akhirnya ke depannya. Kenapa khumul? Karena dia sudah tidak viral lagi, tidak seperti zaman dulu yang dipuja-puji orang, karena sudah ketahuan lissul hammam, pencuri kamar. Lah, menanggapi cerita ini, Imam Ghazali itu sangat suka dengan cerita ini. Ini loh pengorbanan seorang soleh, katanya Imam Ghazali ya. Ini perdebatan ulama tasawuf ini, Pak. Kata Imam Ghazali, ini loh perjuangan orang soleh yang ingin dirinya itu tidak sampai terhijab dari Allah, tidak ingin terbujuk dengan pujian manusia, khawatir lupa diri. Katanya Imam Ghazali, ini orang bagus. Tapi kata lawan debatnya Imam Ghazali, kalau tidak salah itu Imam Ibnu Jauzi ya. Ibnul Jauzi itu selalu sering beda pendapat dengan. Kata Imam Ibnul Jauzi, ya nggak bisa. Khumul itu kan ranahnya tasawuf, sementara mencuri itu ranahnya fikih syariat. Nggak boleh khumul itu karena hanya ingin khumul biar tidak populer, biar tidak viral, tapi ternyata melakukan hal yang melanggar syariat. Sehingga kembali kepada
makalah yang di atas itu la yajuzul khumul bihalatin ghairi mardiyah. Ini adalah salah satu pendapat dari lawan debatnya Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Ibnul Jauzi, yang menyatakan bahwa khumul itu kalau ingin tidak populer, ingin tidak terkenal boleh, tapi syaratnya harus jangan dipancing dengan sesuatu yang melanggar syariat. Jadi itu adalah kisah daripada Lissul Hamam. Walaqad sami'tu syekhana radhiyallahu anhu yaqul al-faqiru siddiq yaqtulu nafsah bi adna syai'in minal mubah. Aku mendengar dari guruku radhiyallahu an berkata, al-faqir, orang yang sangat butuh kepada Allah, yang betul-betul jujur, as-siddiq ya. Itu mereka itu adalah orang yang bisa mematahkan hawa nafsunya dengan minimalnya sesuatu dari perkara mubah. Itu hebatnya al-faqirus siddiq. Ya, semoga kita digolongkan al-faqirus siddiq ya. Kita itu bisa mematahkan nafsu kita minimal dengan sesuatu yang paling terkecil dari barang mubah. Contohnya apa barang mubah itu? Tidur, makan ya. Makanya kan dalam ilmu usul fikih salah satu pendapatnya itu mubah itu sebenarnya hampir nggak ada, Pak. Mubah itu. Kenapa? Karena ketika orang itu mengerjakan perkara mubah, minimal ketika dia membesitkan sesuatu di hatinya, mubah itu bisa berubah, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Mubah nggak kelihatan sudah. Jadi menurut ulama usul fikih, salah satu ulama usul fikih itu mengatakan hukum Islam itu bukan 5 tapi 4. Wajib, sunnah, makruh, haram. Mubah nggak ada. Kenapa? Karena mubah itu bisa berbelok hukum tergantung niatnya. Contoh, sampean tidur. Kan tidur itu perkara mubah kan? Boleh dilakukan, boleh enggak kan gitu. Tapi sampean niat tidur, ya Allah saya niat tidur, biar nanti malam saya bisa bangun tahajud. Maka tidurnya bukan berhukum mubah lagi, tapi sunnah. Ya kan berubah, sudah tidak berhukum mubah lagi ya. Ada lagi tidur. Saya mau tidur biar saya tidak sholat, biar saya tidak sholat, biar saya tidak mengerjakan syariat misalnya. Maka tidur yang aslinya mubah itu jadi haram, Pak. Lah, salah satu tanda bahwa kita adalah al-faqirus siddiq, kita bisa mematahkan hawa nafsu kita minimal dengan melakukan perbuatan mubah. Tidak usah wis yang wajib, yang sunnah dulu. Kalau nggak kuat, minimal yang mubah. Tapi dalam hati diniati dengan sesuatu yang bisa menjuruskan kepada wajib atau sunnah. Jadi misalnya kita niat tidur. Kenapa tidur? Biar saya tidak nonton orkes, Ustaz, misalnya. Kebetulan malam itu misalnya ada orkes. Kalau saya tidak tidur, Ustaz, saya pasti terpancing sama orang-orang. Saya latah pasti ikut orkes. Ketimbang saya nonton orkes, Ustaz, saya tidur malam ini. Maka tidur yang aslinya mubah itu sekarang menjadi bisa sunnah, bisa wajib. Karena orkes bisa jadi haram kan? Meninggalkan barang haram wajib. Jadi seperti itu ya. Wal fakirul kadzab, seorang fakir yang pendusta itu siapa? Yaqa'u fil muharram wa la yaqtuluha. Kalau fakir yang pendusta, minimal kayak saya ini ya, dia itu sudah terjerumus ke barang haram, tapi sok-sok tidak mau mematahkan hawa nafsunya, malah membenarkan muharram tersebut, perkara haram tersebut. Nah ini termasuk al-fakirul kadzab. Kita sudah kadung terjerumus ke itu, tapi kita membenarkan hal itu. Ya paling tidak minimal contohnya seperti iblis. Saya sering menyampaikan ini bahwa kalau kita flashback ceritanya Nabi Adam dengan iblis itu kan sebenarnya adalah sama-sama dua makhluk Allah yang waktu itu ketika di surga bersamaan melakukan kesalahan. Satunya kesalahan tidak mau mengerjakan, satunya kesalahan untuk menjauhi larangan ya. Yang iblis kesalahannya, saya ulang lagi, iblis kesalahannya tidak mau mengikuti perintah Allah karena untuk melaksanakan perintah. Yang Nabi Adam melakukan kesalahan karena tidak menjauhi larangan. Dua makhluk ini itu beda perlakuan ternyata oleh Allah diperlakukan. Apa sebabnya kok bisa beda perlakuan?
karena perbedaan ucapan yang keluar dari keduanya. Kalau iblis melakukan kesalahan, beliau iblis, dia mengucapkan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam, katanya iblis. Ucapan yang keluar dari iblis itu dicatat oleh Al-Quran. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairun minhu. Dicatat sama Allah. Oh ya, yang Nabi Adam sama-sama melakukan kesalahan, tapi ucapan yang keluar dari Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku ini hambamu yang menganiaya diriku sendiri, ya Allah. Kalau engkau tidak mengampuni aku, tidak merahmati aku, ya Allah, maka aku pasti adalah orang yang merugi. Dua makhluk perbuatannya sama dalam sisi melakukan kesalahan, tapi Allah membedakan dalam perlakuannya. Yang satunya diturunkan dari surga, bahkan meskipun diturunkan dari surga masih diterima taubatnya. Yang satunya dikeluarkan dari surga, bahkan menempati di tempat lawannya surga selama-lamanya, yaitu di neraka jahanam. Apa sebabnya? Beda ucapan, beda pengakuan. Yang satunya bisa mematahkan hawa nafsunya, Nabi Adam. Yang satunya tidak bisa mematahkan hawa nafsunya, yaitu iblis. Gimana kata Al-Quran itu? Aba wastakbara wa kana minal istakbara, dia sombong. Apa sombong itu? Kalau definisinya sombong, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap rendah manusia, itu sombong. Dua definisi ini minimal harus gabung, Pak ya. Jadi kalau ada orang tidak meremehkan manusia, ada orang sering memuliakan manusia, misalnya dermawan, ya, suka sedekah, tapi dia tidak pernah sholat, maka orang ini masih dikatakan sombong, Pak. Dari sisi apa, Ustaz? Dari sisi batrul haq, ghamtun nasnya selamat, nggak meremehkan manusianya selamat, tapi dari sisi batrul haq, ya, menentang kebenaran, tidak sholat, dia sejatinya masih orang yang takabur kepada Allah. Sehingga ada kata-kata, Pak, saya sering menyampaikan bahwa orang itu ada punya adab, ada punya akhlak. Ya. Kalau akhlak itu berkaitan dengan perilaku batin, itu akhlak. Tapi kalau adab itu adalah perilaku baik, tapi yang ditunjukkan oleh perilaku zahir, itu adab. Bedanya. Makanya sampai sering mendengar, ayo patuhi akhlak, perbaiki akhlakmu, perbaiki adabmu. Apa bedanya akhlak sama adab? Itu perbedaannya. Kalau adab berkaitan dengan sifat baik yang ada di batin. Kalau adab sifat baik yang ada di zahir. Sehingga adab itu bisa dimiliki oleh orang muslim maupun orang non muslim. Untuk adab. Makanya di Pancasila itu salah satu silanya adalah kemanusiaan yang adil dan bukan berakhlak. Kenapa? Karena beradab itu lebih universal, bisa dimiliki oleh muslim dan non muslim. Contoh, saya sering mencontohkan kemarin waktu Piala Dunia, Pak, kita melihat supporter Jepang, itu supporter negara Jepang, setiap selesai pertandingan, kalah atau menang, pasti stadion itu bersih, Pak. Dipunguti sampahnya itu sampai bersih, baik menang atau kalah. Supporternya Jepang. Bahkan di Jepang itu termasuk negara yang kalau kita lihat di film Doraemon saja, film kita zaman dulu, itu kalau kepada lalu lintas itu disiplin, Pak. Bahkan orangnya itu apa ya, nggak seneng naik kendaraan, senengnya itu malah jalan, dia jalan kaki. Apa hikmahnya kok seneng jalan kaki? Karena dia itu seneng untuk menyapa orang, ya. Bahkan cara penghormatan negara Jepang itu ya, mungkin yang paling rendah di antara yang lain, karena harus membungkukkan badan, ya. Kalau yang lain kan minimal pakai salaman, ada yang dengan berpelukan. Kalau Jepang sampai nunduk gitu, Pak. Meskipun nunduk ini ada berbagai
perbedaan pendapat ya tentang bagaimana hukum nunduk kepada sesama manusia. Tapi kita nggak bahas itunya. Intinya apa? Non Muslim itu masih bisa dimungkinkan punya adab. Karena adab itu perilaku dohir, ya, kedisiplinan, keaktifan, kerajinan itu adab, Pak. Sehingga orang Islam dan orang non Islam pun dia masih bisa sama-sama memilih. Tapi kalau akhlak itu khusus miliknya orang Muslim, non Muslim nggak punya yang namanya akhlak. Kenapa, Ustaz? Karena akhlak itu berkaitan dengan sifat-sifat baik yang ada di batin. Dan sifat batin paling tinggi itu adalah iman kepada Allah. Sehingga sebaik apapun, maaf, non Muslim berlaku baik seperti apapun, dia maksimal dikatakan orang beradab. Masih belum bisa dikatakan orang berakhlak karena masih belum iman ke Allah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tugasnya innama bu'istu liutammimah makarimal, bukan makarimal adab. Aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, bukan adab yang mulia. Karena adab lebih universal. Apa akhlak tertinggi? Iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gitu ya. Walaqad, jadi itu perbedaan al-faqirus siddiq dan al-fakirul kadzdzab. Wa kana katsiran ma, dan betapa banyak ya, sesuatu yanha anil ahwal adz-dzulmaniyah. Betapa banyak ya, hal yang mana hal itu bisa mencegah dari sikap-sikap yang berbau kegelapan. Zulmaniyah itu kezaliman, keaniayaan. Bahkan wa yaqul indana minal mubah ma yughnina anil muharram wal makruh. Kami punya sesuatu yang mubah, yang malah sesuatu yang mubah itu bisa mencukupi kami dari hal yang haram, bahkan hal yang dimakruhkan. Contoh apa, Pak? Kayak tadi itu ya, hal-hal mubah yang sudah dipraktekkan oleh ulama kita zaman dulu untuk bisa menghindarkan kita dari perkara haram dan makruh. Sehingga doa kita setiap selesai Jumat itu gimana? Salah satunya, Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwak. Itu doa minta cukup, Pak. Minta cukup dengan sesuatu yang baik ketimbang sesuatu yang enggak baik, seperti itu. Kita minta cukup dengan sesuatu yang mubah agar bisa dihindarkan dari sesuatu yang haram dan makruh. Hanya doanya seperti itu. Sehingga dulu itu ada cerita dari Ashabus Syafi'i, dari sahabatnya Imam Syafi'i, Pak. Jadi Ashabus Syafi'i ini lucu sebenarnya ya. Mengadu kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, aku ini kok kayaknya tidak tenang hidup saya misalnya. Padahal saya itu punya gaji, gitu kan? Itu lebih dari cukup, Pak. Kalau tidak salah itu 300 dirham kalau tidak salah. Maka kata Imam Syafi'i itu unik. Oh, gajimu 300 dirham. Tapi Imam Syafi'i tahu, Pak, pekerjaannya orang itu tuh apa. Coba minta ya ke bosmu itu, suruh potong gajinya. Jangan 300. Tapi potong menjadi 200. Suruh potong 100 dirham. Oh, oke. Akhirnya matur kepada bosnya. Setelah matur sebulan kemudian matur lagi ke Imam Syafi'i. Masih ya Imam, kayaknya saya ini makin berantakan sudah. Minta apa lagi suruh potong, makin tidak cukup kan logikanya ya. Oh gitu, yes. Kembali ke bosmu, suruh potong lagi sampai 100 dirham gajinya. Uang 300 dirham saja tidak cukup, sekarang menjadi 100 dirham. Ketika sudah 100 dirham, matur lagi ke Imam Syafi'i. Gimana? Alhamdulillah wahai Imam Syafi'i. Sekarang hidup saya tenang, tentram katanya. Setelah dapat gaji 100 dirham. Loh, saya heran tapi ya Imam, kenapa kok bisa seperti ini? Padahal waktu dulu saya masih 300 dirham, saya kayaknya itu tidak tenang, bahkan sering tengkar sama di sini dan seterusnya, banyaklah persoalannya. Tapi ketika 100 dirham, kok kayaknya enak. Maka Imam Syafi'i pun langsung mengeluarkan sebuah syair, Pak. Syairnya tuh gini. Jama'al haram alal halal liyuksiru, dakhalal haram alal halal fabu'siru. Ya.
Jadi kata Imam Syafi'i itu gini, kamu awalnya berniat ketika dapat 300 dirham untuk mengumpulkan hal yang haram kepada yang halal untuk bisa jadi banyak. Ternyata fabuk siruh, malah gak jadi banyak, malah jadi berantakan. Loh kok bisa haram wahai imam, katanya si orang ini asal-bisa. Padahal saya itu dapat gaji loh, bukan dapat mencuri loh. Gini katanya Imam Syafi'i, kamu kerjanya apa coba, profesinya? Gini ya imam. Dari jam berapa? Dari jam sekian sampai apa job disknya? Job disknya ini. Saya mau tanya, job disk segitu layak nggak digaji 300.000? Dipikir sama, oh iya ya, ketinggian sih imam. Di atas UMR ya. Di atas UMR wahai. Lah itu ya, antara profesimu dengan gajimu itu tidak sesuai. Makanya kamu itu seakan-akan makan barang syubhat, sehingga yang 300 itu seakan-akan tidak cukup. Makanya tak suruh potong sampai 100 dirham, sehingga 100 dirham itu cocok pas dengan profesimu saat ini. Lah ketika sudah pas, maka hartamu itu akan menjadi harta yang barokah. Nah, ini adalah contoh bahwa indana minal mubah ma yughnina anil muharram wal makruh. Wa amma su'al fa inna ma huwa makruhun aw haramun liqasdikutil asbah ma'al kifayah. Pertanyaannya sekarang, kalau dengan tujuan apa? Kut itu memberi kekuatan, apa? Memberi energi, tapi kepada asbah. Asbah itu bayang-bayang, jasad cuma. Padahal dia itu cukup gitu loh. Gimana? Maka masih terjadi as-su'al, pertanyaan. Itu tuh makruh atau haram? Wa amma liqasdi kutil arwah falaysa biharam. Tapi kalau tujuan untuk memberi energi kepada ruh spiritual, maka hukumnya tidak haram. Kalau cuma memberi energi pada jasad padahal masih cukup, maka hukumnya masih 50-50, bisa makruh, bisa haram. Tapi kalau untuk liqasdi kutil arwah spiritual falaisa biharamin, maka hukumnya tidak haram. Wa qad dzakara al-Qastallani fi syarh al-Bukhari an Ibn al-Arabi al-Faqir. Imam Al-Qastallani berkata, menyebutkan annahu wajibun 'alal faqir fi bidayatihi. Ingat-ingat, khumul itu sebenarnya hanya wajib bagi orang fakir di permulaannya saja. Permulaannya toh, orang fakir itu kalau bisa mempraktekkan khumul. Apa tujuannya? Biar tidak minta-minta, biar tidak sering minta-minta kepada sesama manusia. Karena dalam banyak hadis, Pak, suatu saat orang yang sering meminta-minta, ya, ngemis maksudnya, itu suatu saat di akhirat akan datang dengan mencakar-cakar wajahnya. Ya. Kan miskin Ustaz, kan fakir Ustaz, misalnya orang ini tidak punya harta, maksud tidak boleh minta. Anjuran syariat bukan minta, tapi bekerja. Makanya di sini itu hukum yang kemarin saya sebutkan itu sebenarnya seperti saya ulang lagi, itu untuk orang yang memang sudah berisi dan takutnya ngegas terus gitu loh. Maka direm dengan cara apa terapinya kemarin? Minta sumbangan fil hawanit wad diyar, ya, minta sumbangan, sering-sering minta sumbangan di rumah-rumah, di warung-warung, sebagai apa? Terapi. Saya juari ndak bawa kotak amal, ya, masuk ke rumah-rumah. Biasanya kan kalau orang itu derajatnya tinggi, orangnya alim, biasanya mau bawa kotak amal itu tidak berani. Maka oleh ulama pengarang kitab ini dianjurkan, ayo kalau kamu sudah merasa tinggi gitu, sudah berisi maksudnya, turunkan jabatanmu itu, turunkan kepintaranmu itu, biar tidak terjangkiti virus ambisi. Dengan cara apa terapinya? Seperti yang disebutkan di bulan lalu, terapinya salah satu adalah as-su'al fil hawanit wad diyar. Minta-minta di rumah-rumah dan di warung-warung. Tapi kalau sudah belum berisi, ya,
belum merasa bahwa dirinya itu ilmu ya tidak tinggi, jabatan ya tidak tinggi, maka meminta-minta itu juga termasuk hal yang sangat bukan mulia ya. Apalagi meminta-minta padahal dirinya masih kuat untuk bekerja. Jadi itu nggak boleh ya. Terus waqad dzakarahu fil mabahis al-asliyah Mustafa Fandurhu. Di dalam kitab yang lain mabahis asliyah juga disebutkan ya. Wa sayatil kalam alaih insyaallah inda qaulihi la tamuddanna yadak ilal akhdi minal khalaiq. Jangan kamu panjangkan tanganmu. Berarti bahasa apa? Bahasa majas. Jadi di Al-Qur'an, hadis, bahkan maqalah ulama itu sering pakai bahasa majas. Jadi tidak dipakai makna aslinya, tapi makna apa? Makna yang tersembunyi di balik itu. Apa maksudnya? Jangan panjangkan tanganmu untuk apa? Mengambil dari makhluk. Jangan minta-minta. Hadis Rasulullah, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya pemberi itu lebih baik daripada peminta. Kalau Ustaz, berinya tapi gini, mintanya dari atas. Katanya tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah kan gitu. Maksudnya simbol pemberi lebih baik daripada peminta. Tapi kalau ngambilnya dari atas, tetap nggak boleh ya. Jadi itu adalah bahasa majas. Fa in qultu hadzal kharab alladzi dzakartu fihi syuhra aidan idil khumul wal khafa an ayunin nas wa hadza fihi dhuhurun kabir. Nah inilah kerusakan-kerusakan yang sudah disebut tadi itu, yang sudah disebut di depan itu, ingin khumul tapi dengan cara yang tidak diridhoi oleh syariat, itu sebenarnya bukan khumul Pak, tapi syuhroh. Sebenarnya ingin viral. Contoh di TikTok ya. Di TikTok kan banyak tuh Pak, hanya dengan nangis-nangis ya, pakai apa, mandi air gayung gitu kan. Itu kan hal-hal yang nyeleneh, ghairi mardiyah kan. Apakah itu dinamakan khumul? Enggak, tetap dikatakan ingin syuhroh, ingin terkenal. Begitu pula kalau ada orang khumul, sok-sok khumul, pakai kalungan tasbih misalnya, apalagi sandal nyeker kemarin kan, cara terapinya, tapi dia bukan orang berisi, maka bukannya khumul, dia sebenarnya ingin syuhroh, ingin terkenal, ingin diperbincangkan orang. Ustadz anu tuh ya beda kayak kemarin nggak pernah kalau jalan nggak sandalan, sekarang nggak sandalan dia, efek ngaji hikam mungkin. Keliru itu, padahal nggak berisi misalnya, dia masih apa, awaleng ya, masih apa, goyang, auranya kecil, masih belum terlalu bersinar misalnya. Lah maka ini bukan termasuk khumul yang aneh, karena khumul itu sebenarnya al khofa an ayunin nas, samar dari pandangan manusia. Kira-kira kalau ada orang yang aslinya seperti ini kemudian seperti ini, seperti itu, kira-kira makin samar nggak di pandangan manusia? Nggak samar, malah makin bersinar dia. Iya, dia kemarin nyanyi-nyanyi di jalanan, jangan-jangan majedub itu sudah wali mungkin. Kan malah bukan Pak, malah bukan khumul, tapi malah makin tapi viralnya dengan sesuatu yang tidak baik. Terus mana tadi itu? Wakana ayuninas. Wahada fidu, bahkan termasuk keviralan yang besar ini. Qultu al-khumul huwa isqatul manzilah indan nas. Khumul adalah menggugurkan pangkat derajat di sisi manusia. Wa kitmanu sirril wilayah, dan menyembunyikan rahasia kewalian. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku wali, ngaku-ngaku, berarti bukan wali, berarti tidak humul sebenarnya. Kalau orang humul bener, pasti kitman, pasti nyembunyikan, bahkan dia tidak merasa bahwa dirinya wali. Jadi besok kalau di Pengambengan ini Pak, tiba-tiba ada yang langsung ceramah di sini besok. Aku ini tadi malam Ustadz ketemu misalnya, saya tuh bisa terbang misalnya, saya punya agama baru, saya punya ajaran baru. Ikut enggak Pak kira-kira? Nah, ikut, meskipun dia bisa terbang, meskipun dia bisa berjalan di atas air. Dalam banyak makalah ulama itu,
jangan akui dia wali kalau pekerjaannya masih bertentangan dengan syariat, apalagi mengaku bahwa dirinya wali. Wali itu biasanya kitman, menyembunyikan, dan kitman menyembunyikan itu termasuk tanda bahwa orang ini betul-betul khumul. Khumul itu adalah orang yang tidak ingin viral. Terus wa kullu ma yaskutul manzilah indahum wa yanfi tuhmatal wilayah fahuwa khumul. Setiap sesuatu yang menggugurkan pangkat di sisi mereka dan mentiadakan prasangka bahwa kita ini wali, maka itulah khumul. Jadi harus menghilangkan praduga, Pak. Jangan sampai kita malah mengesankan, ya. Yang boleh malah mentiadakan dugaan bahwa kita ini wali. Bahkan kalaupun kita ini wali sekalipun, kita harus mengesankan bahwa kita bukan wali. Fahuwa khumul. Itulah yang dinamakan khumul yang hakiki. Wa in kana fil hissi zuhuran, meskipun dalam realita indrawi dia viral. Walidzalik, makanya nggak boleh kita ini, karena mungkin ngaji hikam babnya khumul yang diutamakan, ketemu ustadz yang viral dan memang layak dia viral misalnya, lalu kita rasan-rasani, ustadz apa itu, nggak ngamalkan tasawuf sama sekali, nah, gitu kan. Padahal dia itu dengan keviralannya lebih bisa manfaat ke orang. Seperti yang sering saya sampaikan, ya, bidan itu, Pak, kalau tidak memviralkan dirinya bahwa dia bidan dengan cara ngasih neon box misalnya di rumahnya, bidan gitu kan, maka orang mau ngelahirkan tuh bingung mau kemana. Karena semuanya bidan akan mempraktekkan khumul, nggak mau viral, neon box tak taruh, saya nggak mau nggak mau memperkenalkan diri bahwa saya bidan. Terus kalau mau ada orang lahir, orang mau lahiran, dia mau kemana? Tidak punya tujuan. Maka begitu pula lah Ustadz Sufyan misalnya. Ustadz Sufyan misalnya layak untuk diviralkan, viralkan, Pak. Ya, karena dengan keviralannya bisa makin manfaat ke orang banyak. Hal-hal yang beliau sampaikan bukan hanya mentok nyampe di masjid sini, tapi bisa didengar oleh seluruh Indonesia misalnya, kan gitu. Maka nggak apa-apa, jangan di ustadz apa, tidak ngamalkan tasawuf. Justru itu ngamalkan tasawuf, tapi dari sisi yang berbeda, dari sisi yang barusan itu, ya. Wa in kana fil hissi zuhurun, meskipun secara indrawi dia itu adalah orang yang viral. Walidzalika kana syekhuna radhiyallahu anhu yaqul, tariquna minha, tariqah kami al-khumul fid duhur wad-duhur fil khumul. Tariqahnya kami itu adalah khumul dalam keviralan dan viral dalam kekhumulan. Kalau masyayikh Sidogiri, para masyayikh Sidogiri itu mungkin yang nomor 2, ya. Az-zuhur fil khumul, viral tapi dalam kekhumulan. Ulama-ulama yang lain mungkin bisa jadi khumul dalam keviralan. Contoh siapa? Ya kiai-kiai yang viral, Ustadz Somad misalnya, Zainuddin MZ kan viral itu, Pak. Apakah beliau itu jelek ketika viral? Enggak. Berarti beliau itu mengamalkan thariqah apa? Al-khumul fit duhur. Meskipun beliau viral, tapi beliau hakikatnya khumul. Kalau para masyayikh Sidogiri, kebalikannya. Wad-duhur fil khumul. Bahkan viral dalam kekhumulannya. Sehingga beliau-beliau itu sering disebut dengan mastur, para ulama masyayikh Sidogiri. Tertutup. Tidak banyak orang tahu. Padahal santrinya di mana-mana, alumninya di mana-mana. Kenapa? Kam min masyhur bi barakatil mastur. Betapa banyak orang yang masyhur, orang terkenal itu dengan barokahnya ulamanya yang mastur. Tidak pernah dikenal. Tapi seperti ini sebenarnya, Pak. Semastur-masturnya, sehumul-humulnya ulama, kalau memang beliau itu adalah memang ahli ibadah, masyhur fis sama, yakinkan, Pak, yakini bahwa meskipun di dunia waktu hidup beliau tidak viral, yakinlah bahwa ketika beliau wafat beliau pasti viral. Karena masyhurnya bukan masyhurun fil ard saja, tapi masyhurun fis sama, terkenalnya di langit. Tinggal dikit lagi, wa qala an-Najibi
Waqala kayaknya tidak bisa diselesaikan malam ini. Insyaallah di part ketiga mungkin ya. Waqala an-Najibi fil inalah ma nassahu wa may yaqul minas sufiyah innal muraqqa'ah syuhrah. Sungguhnya orang yang berkata dari ulama sufi, sesungguhnya pakaian yang robek-robek itu malah termasuk bukan jalan khumul tapi jalannya viral. Iya kan? Bisa jadi orang yang pakaian compang-camping itu, Pak, robek-robek, pakaian jelek, justru beliau malah tidak humul nanti akhirnya, malah viral, diperbincangkan. Oh, hebat Ustadz itu sekarang itu kalau pakaian Masya Allah sederhana, kan akhirnya malah dibicarakan gitu. Fajawabuhu anna Salman al-Farisi safara fi ziyarati Abi Darda min al-Iraq ila Syam. Maka jawabannya adalah sungguhnya Salman al-Farisi itu bepergian untuk menziarahi Abi Darda dari Irak ke Syam. Seraya rajilan, berjalan kaki. Wa alaihi kisa'un ghalidun ghairu madmum. Beliau berpakaian yang sangat kasar, bahkan tidak menampakkan habis disetrika, habis dilipat. Berarti apa? Sangat lusuh ya. Faqila lahu ashharta nafsak? Apa kamu dengan berpakaian seperti ini berniat untuk memasyhurkan dirimu? Maka jawaban beliau, faqal al khair khairul akhirah. Kebaikan yang hakiki itu sebenarnya adalah kebaikan yang ada di akhirat. Wa innama ana abdun albasa kama yalbasul abdu. Aku hanyalah seorang hamba yang berpakaian sebagaimana hamba yang lain. Fa idza a'taqtu labistu hullatan la tabla hawashiha. Maka ketika aku merdeka, aku akan memakai pakaian yang bagus, yang mana tidak akan pernah rusak pinggirannya. Apa berarti? Pakaian yang tidak akan pernah rusak pinggirannya. Kain kah? Kain kafan. Itu adalah pakaian termahal bagi para ahli sufi. Bukan pakaian compang-camping. Kalau dengan berpakaian seperti itu, malah di hati timbul syukrah, timbul ingin terkenal. Karena memang orang yang merasa dirinya tawadhu itu, Pak, bukan tawadhu. Saya ulangi lagi. Man asbatah li nafsihi tawadu'an fahuwa mutakabbirun haqqon. Ya. Barang siapa yang menganggap dan menetapkan bahwa dirinya adalah tawadhu, maka sebenarnya dia adalah orang yang sombong secara hakiki. Jadi kalau kita memang tawadhu, rendah hati, nggak boleh merasa bahwa kita tawadhu. Kalau kita memang tawadhu tapi merasa kita tawadhu, sebenarnya kita ini adalah sedang dalam mempraktekkan kesombongan yang sama. Nauzubillahi min. Dan yang terakhir, wa min dzalika qissatul Ghazali, sampai ke bawah, ini adalah cerita-cerita para ulama yang mempraktekkan. Kan kalau para ulama ini kan berarti ilmunya sudah tinggi ya, sudah berisi ya. Yang mempraktekkan terapi biar tidak hatinya itu ambisi kepada keviralan. Gimana? Min hamlihi jildas saur ala dhahri. Bawa kulitnya sapi di punggungnya ya, dibawa. Hina mulaqati syekhi wa kansihi suq, nyapu pasar, nyapu pasar itu kan perkara remeh, hina itu kan. Kalau orang sudah tinggi derajatnya nggak mau biasanya nyapu pasar itu. Wastikmalihi al-kirbah liyaskiyat nas, menggunakannya dia kepada kirbah. Kirbah itu alat untuk nyemprot, nyiram apa sawah itu ya. Kadza sami'tuha minasy-syaikh miraran wa lam aqif 'alaiha inda ahadin mimman arafa bi. Aku mendengar hal ini, cerita ini terus-terusan bahwa ulama dulu itu untuk menterapi diri beliau sering melakukan hal-hal yang dianggap hina oleh manusia biasa. Jualan ya, jualan di pasar itu kan. Terus apa lagi? Nyeram bekoh kata orang Madura, nyapu-nyapu pasar. Wandur ma jaralahu ma'abnil arabi inda qawlihi rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu. Betapa banyak umur yang luas tapi sangat sedikit manfaatnya. Betapa banyak orang yang umurnya panjang tapi nggak punya manfaat sama sekali di hadapan masyarakat. Padahal titel tertinggi kita adalah khairun nas
anfa'uhum linnas. Dan begitu pula seterusnya cerita daripada Imam Syastari masuk pasar itu ya. Bahkan di sini lebih ekstrim lagi ya, bawa bendera, pakai pakaian yang kasar, sambil teriak-teriak keliling pasar, Pak, nyanyi-nyanyi syairnya di bawahnya. Ini bukan berarti beliau itu gila, enggak. Dalam rangka untuk membentengi hatinya biar tidak terlalu merasa kumeluhur ya, tidak terlalu merasa tinggi sehingga beliau melakukan hal ini dalam rangka untuk mempraktekkan salah satu obat atau terapi biar orang itu menjadi khumul. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, dan untuk selanjutnya di part ketiga insyaallah kita lanjutkan di bulan depan. Semoga kita semua dapat memahami dan mempraktekkan bahasan daripada khumul ini sehingga nantinya kita betul-betul menjadi hamba Allah yang dekat kepada Allah, yang dekat kepada Rasulullah, dengan harapan kelak di surganya kita dikumpulkan bersama golongan orang-orang yang baik min ibadillahis sholihin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.